Pada siang hari ini saya akan menyampaikan sabda Tuhan yang saya beri judul memelihara hati. Bapak Ibu, hati harus kita pelihara, hati harus kita jaga dalam kehidupan kita, karena hati sangat penting dalam kehidupan kita semuanya. Di kitab Misle atau Amsal pasal yang keempat ayat 23, saya akan bacakan bagi kita. Amsal 4 ayat 23. Peliharalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah pancaran-pancaran kehidupan. Hati harus kita pelihara, dikatakan di situ dengan segala kewaspadaan. Artinya hati kita ini kita jaga dengan segala kehati-hatian, segala kewaspadaan. Karena dari hati kita muncul pancaran-pancaran kehidupan. Segala sesuatu dalam kehidupan kita ini sumbernya adalah hati. Hati dalam bahasa Ibrani, masih ada yang ingat Bapak Ibu? Dalam bahasa Ibrani hati itu apa ya? Lev. Ya. Bahasa Inggrisnya kan love. Kalau bahasa Ibrani lev, kasih, hati ya. Dari konsonan lamed dan fet atau bet. Ini hati. Saya ajak kita untuk mengingat kembali kata lev. Ini kata yang paling penting dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, yaitu kata hati ini. Lev itu berasal dari konsonan lamed dan fet atau bet. Lamed itu adalah gambar apa? Rumah. Rumahnya bet. Betul. Kalau lamed gambar tongkat ya. Kalau nonton video saya biasanya ingat harusnya karena ketika saya nyampaikan soal lev ini, saya berdiri di sebuah gubuk dan saya bawa tongkat. Itu persis, jadi tongkatnya adalah lamed gambar tongkat, terus fet atau bednya gambar gubuk. Nah, lamed Bapak Ibu melambangkan atau mewakili tentang otoritas. Yang namanya tongkat, tongkatnya gembala, dia memiliki otoritas untuk memimpin domba-domba gembalaannya. Itu tongkat. Sedangkan bed atau rumah itu sesuatu yang menggambarkan apa yang ada di dalam rumah tersebut. Kalau kaitannya dengan hati berarti hati manusia, yang kaitannya dengan apa yang ada di dalam diri manusia. Jadi lev itu artinya adalah lamed tadi adalah tongkat menggambarkan otoritas, dan bed itu di dalam. Berarti lev artinya adalah otoritas di dalam. Artinya kata lev itu adalah otoritas yang ada di dalam diri manusia. Hati kita itu memiliki otoritas yang luar biasa di dalam diri kita. Dari dalam diri kita memancarkan banyak hal, memancarkan kehidupan kita. Kalau hati kita bergembira, maka wajah dan raut muka kita pun juga akan mencerminkan kebahagiaan, karena hatinya bahagia dulu begitu. Kalau hati manusia itu bersedih Bapak Ibu, otoritas di dalam dirinya itu dipenuhi dengan kesedihan, maka yang muncul keluar dan yang tampak di raut muka atau wajah seseorang adalah wajah yang penuh dengan kesedihan. Maka dari itu Bapak Ibu, sekali lagi kitab Amsal tadi mengingatkan supaya setiap kita ini memelihara atau menjaga hati dengan segala kewaspadaan. Hati itu adalah sesuatu yang punya otoritas yang luar biasa. Dari dalam diri manusia nanti akan mempengaruhi apa yang keluar dari diri manusia.
Kalau hati manusia dipenuhi dengan hal-hal yang positif dan baik, dengan perbendaharaan kata-kata yang baik, saudara, maka yang akan keluar lewat mulutnya adalah perbendaharaan dari hati yang baik juga. Tuhan Yesus katakan begitu, apa yang keluar dari mulut itu muncul dari hati. Jadi kalau hatinya penuh dengan hal-hal yang positif, hal-hal yang baik, hal-hal yang benar, maka yang keluar pun juga adalah hal-hal yang baik dan benar, hal-hal yang positif juga. Tetapi kalau di dalam diri manusia ada hal-hal yang jahat, ada pikiran-pikiran yang negatif, ada rasa iri hati dan sebagainya, maka yang keluar pun outputnya juga akan ada hal-hal yang tidak baik tadi. Maka dalam hal ini Bapak Ibu, sekali lagi kita diminta untuk memelihara hati kita. Hati ini akan memancarkan kehidupan kita. Bagaimanakah sesungguhnya kita ini? Maka hati harus dipelihara dengan segala kewaspadaan. Kita tidak hanya wajib memelihara tubuh kita dari bahaya virus corona melalui 5M, yaitu apa saudara? Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, terus menjauhi kerumunan dan membatasi mobilitas. Tetapi yang lebih utama dalam hidup kita ini bukan hanya memelihara tubuh kita, tetapi hati kita yang harus kita pelihara dengan kewaspadaan. Yang pertama Bapak Ibu, kalau hati kita harus kita pelihara dengan segala kewaspadaan, artinya hati kita harus kita jaga dari perasaan gelisah. Kita harus menjaga hati kita supaya tidak dikuasai dan diliputi dengan perasaan takut. Jangan juga hati kita dikuasai dengan perasaan hilang semangat, sehingga kita tidak punya semangat dalam menjalani kehidupan kita ini. Ayo hati kita jaga, saudara. Wajar dan manusiawi kalau kadangkala kita ini yang namanya manusia kadang gelisah, kadang khawatir, kadang takut, kadang ya ada rasa malas, semangatnya untuk melakukan sesuatu kadang hilang, itu ya wajar. Ada saat-saat di mana kita mengalami hal seperti itu. Namun kalau kita menyadari bahwa kita harus menjaga hati kita dengan segala kewaspadaan, perasaan gelisah, perasaan takut, perasaan yang tidak ada gairah atau semangat dalam kehidupan itu harus segera kita tepis, harus segera kita hilangkan, harus segera kita buang jauh-jauh dalam kehidupan kita. Amin, saudara. Itulah cara yang pertama kita menjaga hati kita. Kita tidak boleh terus hidup dalam kegelisahan, perasaan takut, dan tidak ada semangat dalam kehidupan ini. Di kitab Amsal atau Misle pasal 12 ayat 25 dikatakan, kegelisahan dalam hati manusia membungkukkannya, tetapi perkataan yang baik menggembirakannya. Kalau di dalam hati manusia dipenuhi dengan kegelisahan, maka manusia akan membungkuk. Karena tidak ada gairah, tidak ada semangat dalam kehidupan, lesu, lentruk, saudara. Tetapi kalau dirinya dan hatinya dipenuhi dengan perkataan-perkataan yang baik, yang didengarkan adalah perkataan-perkataan yang baik dan menggembirakan, maka hatinya akan gembira. Maka hidupnya, tubuhnya pun juga tidak akan layu, tidak akan bungkuk karena dipenuhi dengan kegelisahan tadi, tetapi dengan kegembiraan. Maka wajahnya itu wajah yang penuh dengan sukacita. Amin, saudara. Coba tengok kanan kiri ini, kelihatan ada senyum nada, saudara. Haleluya, amin. Karena kita mau menjaga hati kita dengan segala kewaspadaan, termasuk tadi jangan izinkan kegelisahan terus tinggal dalam diri kita, karena itu akan membungkukkan tubuh kita, membungkukkan semangat kita. Namun mari isi hati kita dengan perkataan-perkataan yang baik, maka
kita akan mengucapkan perkataan yang baik juga, dan itu akan menggembirakan orang-orang di sekitar kita. Terutama saudara yang punya pasangan hidup, berikan perkataan-perkataan yang baik, yang positif, yang membangun supaya mereka bergembira menjalani kehidupan mereka. Anak-anak juga begitu, berikan perkataan-perkataan yang membangun, yang positif, yang menggembirakan. Jangan dipenuhi dengan rasa ketakutan dan kegelisahan dalam diri mereka. Maka mereka nanti bisa bertumbuh kembang dengan baik. Lalu Bapak Ibu, termasuk kita ini harus tetap berbahagia ketika menderita karena kebenaran. Kita tidak boleh takut dan gelisah ketika menghadapi ancaman dari luar. Coba kita baca ayatnya di 1 Kefa atau Petrus pasal 3 ayat yang ke-14. Namun jika kamu menderita juga karena kebenaran, berbahagialah dan janganlah kamu takuti ancaman mereka, bahkan jangan dapat digelisahkan. Ada satu saat di mana ketika kita ini hidup dalam kebenaran, hidup di dalam sabda Tuhan Bapak Ibu, maka kita ini bisa digelisahkan dan jiwa kita bisa takut karena ada orang-orang yang mengancam kita ketika kita hidup di dalam kebenaran. Namun kita tadi diingatkan oleh Kefa, saya percaya Kefa juga diilhami oleh Roh Kudus supaya setiap orang percaya pada zaman itu, termasuk setiap kita, kalau kita ini menderita oleh karena hidup dalam kebenaran, kita harus terus mengusahakan diri kita untuk berbahagia. Kita tidak boleh mau dikuasai oleh perasaan takut, perasaan gelisah ketika ada orang-orang mengancam kita, ketika kita tetap hidup di dalam kebenaran. Hidup dalam kebenaran itu tidak gampang. Ada begitu banyak orang di dunia ini senantiasa menakut-nakuti kita dan mengancam kita. Namun sekali lagi, ayo kita jaga hati kita masing-masing supaya kita tetap hidup dalam kebenaran. Walaupun kita harus menderita oleh karena kebenaran yang kita imani dan kita ikuti, kita tidak akan gelisah, kita tidak takut terhadap ancaman mereka. Namun kita memilih untuk terus berbahagia dan tetap hidup di dalam kebenaran. Itu yang pertama, saudara. Kita harus menjaga hati kita dari perasaan takut, gelisah, dan kehilangan semangat. Yang kedua, jaga hati kita dari perasaan marah, supaya dari perasaan marah itu kita tidak berbuat dosa. Mari kita baca Bapak Ibu, Tehillim atau Mazmur pasal 4 ayat yang ke-5. Tehillim atau Mazmur pasal yang ke-4 ayat yang ke-5. Marahlah tetapi janganlah berdosa. Berbicaralah dalam hatimu sendiri di atas tempat tidurmu, dan tenanglah selah. Secara manusiawi ketika kita melihat ada hal-hal tertentu yang tidak kita harapkan, bahkan jauh dari apa yang kita harapkan, kadangkala kita bisa marah, saudara. Itu hal yang manusiawi dan wajar saja, karena kita memiliki perasaan, apalagi terutama ketika yang terjadi tidak seperti yang kita kehendaki. Kita bisa marah, bahkan bisa sangat marah. Orang tua bisa sangat marah kepada anaknya, bisa dan boleh ketika anaknya berbuat sesuatu yang keliru, yang bersalah, yang tidak benar. Bahkan orang tua harus marah, bukan didiamkan saja. Tetapi tadi diingatkan, kalau kita marah janganlah berdosa. Karena ada orang-orang tertentu kalau marah terus berbuat dosa, saudara. Ketika dia marah kepada sesamanya, ada niat buruk di dalam hati seseorang, di dalam pikirannya, kemudian diwujudkan dalam tindakan, sehingga berbuat dosa dengan cara mungkin membunuh. Kita lihat di televisi ada banyak berita
Ada orang yang membunuh kekasih gelap dari suaminya atau istrinya, atau dua-duanya dibunuh semua, saudara. Karena jengkel, karena sakit, karena marah, cintanya dikhianati. Kita sebagai orang percaya, orang beriman kepada Bapak Yahweh diminta kalau sedang marah, ya marahlah, tapi jangan lama-lama. Dan kalau marah kita tidak boleh berbuat dosa. Ada ayat yang lain katakan apa, saudara? Kalau kita marah janganlah sampai matahari terbenam. Udah, nanti kalau pagi sampai siang marahan sama istri atau sama suami sama anak, malam sebelum tidur itu sudah harus selesai. Jangan nyimpen terus marahnya, dibawa tidur nanti kebawa mimpi, saudara. Apalagi kalau sampai berhari-hari marahnya disimpan terus, yang ada nanti sakit hati, yang ada nanti organ-organ tubuh yang lain juga sakit, yang ada paru-parunya susah untuk bisa bernafas, akibatnya sesek, saudara. Karena nyimpan jengkel, nyimpan marah di dalam dirinya. Yang ada nanti ginjalnya juga sakit, saudara. Jantungnya juga bisa bermasalah karena menyimpan perasaan sakit hati dan kemarahan serta kepaitan ini. Termasuk Bapak Ibu Saudara, kita jangan bergaul dengan si pemilik amarah. Coba kita baca ya di kitab Misle atau Amsal pasal 22 ayat 24 sampai dengan ayat 25. Yang sudah ketemu tolong bisa bacakan bagi kita Amsal 22 ayat 24 dan 25. Hendaklah engkau tidak bergaul dengan si pemilik amarah, dan engkau tidak berkumpul dengan orang yang panas hati, agar engkau tidak mempelajari jalannya dan memasang jerat bagi jiwa. Nah, ayatnya jelas, saudara. Saya baca ulang ya di ayat yang ke-24. Amsal 22 ayat 24. Hendaklah engkau tidak bergaul dengan si pemilik amarah, dan engkau tidak berkumpul dengan orang yang panas hati. Kalau saudara melihat ada orang yang kerjaannya marah, gampang sekali marah, saudara, sidik-sidik nesu, sidik-sidik marah, sidik-sidik bentak-bentak orang, anaknya ya dimarah-marahi, suaminya, istrinya ya dimarah-marahi, orang tuanya ya dimarah-marahi, tanggane ya dimarah-marahi, anjingnya juga dimarah-marahi, saudara. Nasihat firman Tuhan tadi apa, saudara? Jangan bergaul dengan orang begitu, saudara. Kalau orang tersebut hatinya panas, yang keluar juga hal-hal yang panas, saudara. Perkataannya juga perkataan yang tidak ngadem ke hati, tidak bikin panas hati juga. Maka kita ini akan ketularan tadi. Ayat 25 akan bacakan. Agar engkau tidak mempelajari jalannya dan memasang jerat bagi jiwamu. Suwe-suwe kita ini akan ketularan gampang nesu, saudara. Gampang neson. Karena kita jadi terbiasa bergaul dengan orang yang suka marah, kita akan kebawa jadi gampang marah. Maka ayo kita harus tampil beda, saudara. Kita harus menjadi orang-orang yang sabar, yang marah boleh tetapi tidak boleh jadi pemarah. Marah itu justru harus kalau ada alasannya, ada sesuatu yang keliru, terutama atas anak kita, ya kita harus marah, saudara. Dimarahi kok tidak ngerti, ya bahkan bila perlu kadangkala kita harus menghajarnya. Saya memperlakukan seperti itu untuk anak-anak saya, saudara, supaya mereka mengerti mana yang baik, mana yang tidak baik, mana yang benar, mana yang salah. Saya tidak boleh berdiam diri ketika melihat anak berbuat sesuatu yang keliru, apalagi sampai kurang ajar kepada orang lain, terutama kepada mamanya, tidak boleh, saudara. Jadi itu Bapak Ibu, mari kita jaga hati kita, hidup kita dari perasaan marah, supaya kita tidak diliputi dengan kemarahan, hati kita tidak terus panas, supaya kita tidak berbuat dosa. Jadi hati kita ini adem, banyak temannya, banyak
orang yang suka berkumpul dengan kita karena mereka merasa nyaman bergaul dengan kita, saudara. Lalu yang ketiga, saudara, tadi perasaan gelisah, takut. Lalu yang kedua, perasaan apa tadi? Marah. Yang ketiga adalah, mari kita baca di Amsal pasal 23 ayat 17. Hati kita juga harus kita jaga dari hal ini, saudara. Amsal 23 ayat yang ke-17. Mari kita baca bersama. 2, 3. Biarlah hatimu tidak iri kepada pendosa, melainkan ada dalam takut akan Yahwe sepanjang hari. Kita jangan iri terutama kepada pendosa. Kadangkala bahkan Daud pun pernah mengalami itu. Bahkan ada begitu banyak orang benar pun juga kadangkala iri dengan orang-orang berdosa, sehingga mereka merasa percuma saja hidup benar. Karena kenyataannya ada begitu banyak orang yang hidup di dalam dosa di luar sana. Mereka tidak kenal dan tidak mau menyembah Elohim dengan baik dalam kehidupan mereka, tapi hidupnya sepertinya baik-baik saja. Apa yang mereka lakukan, usahakan dan kerjakan, ternak mereka pun juga sukses, berhasil, berkembang dengan banyak. Sepertinya hidupnya enak saja itu, padahal tidak kenal Tuhan gitu. Namun firman Tuhan katakan mereka itu akan seperti rumput yang segera layu. Mereka akan hilang. Maka kita tidak boleh iri hati, terutama kepada orang yang berbuat dosa. Dikatakan tadi di kitab Amsal pasal 23 tadi, kita diminta ada dalam takut akan Yahwe sepanjang hari. Saya akan bacakan di ayat yang ke-18. Sebab masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan diputuskan. Kita kadangkala bisa iri hati kepada orang-orang yang berdosa karena sepertinya pengharapan mereka, apa yang mereka inginkan justru bisa tercapai, sedangkan kita bergumul, berjuang sekuat tenaga, sangat susah meraih apa yang kita minta, saudara. Namun penulis Amsal ini kuatkan setiap orang, masa depan itu sungguh ada, harapanmu tidak akan diputuskan sepanjang syaratnya adalah engkau takut akan Yahwe sepanjang hari. Udah, takut akan Yahwe sepanjang hari. Jangan diliputi dengan perasaan iri hati terutama kepada orang berdosa. Nah, termasuk saudara jangan iri hati juga kepada sesama jemaat Tuhan, kepada sesama pelayan Tuhan juga jangan ada perasaan iri hati. Harus kita hilangkan. Kalau Pak Mulyanto katakan kalau ada orang yang ngiri sama kita, kita harus nganan gitu. Maksudnya jangan ikut-ikutan iri juga, jangan jengkel gitu. Dia ngiri saja tak nganan wae gitu. Maksudnya ya cuekin aja wis biar lah, luweh lah begitu. Yang penting kita terus belajar hidup takut akan Bapa Yahwe tadi. Itu yang ketiga, saudara. Dan yang terakhir, yang keempat, saudara, lah kalau sudah terakhir maaf ya. Enggak ya, saudara ya. Enggak. Ini yang terakhir. Hati kita, Bapak Ibu, juga harus kita jaga dari perasaan dendam dan kepahitan. Di Lukas pasal 37 katakan, ampunilah dan kamu pun akan diampuni. Kalau seseorang mengaku diri sebagai orang yang sudah percaya kepada Tuhan yang hidup, kepada Bapa Yahwe di dalam Yesus HaMashiach, tapi kok masih menyimpan perasaan dendam, kepahitan, tidak mau mengampuni orang yang sudah menyakiti hatinya, yang sudah pernah bersalah kepadanya, firman Tuhan katakan dosanya tidak akan diampunkan kepadanya. Ini kan ngeri, saudara. Maka tidak ada manusia yang sempurna. Kadangkala tanpa sadar mereka sudah melukai hati kita. Bahkan mungkin hati kita menjadi
hancur berkeping-keping, saudara, karena perlakuan atau perkataan orang kepada kita. Namun Tuhan Yesus katakan kita harus mengampuni. Ada orang bertanya berapa kali kita harus mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Tuhan Yesus katakan berapa kali, saudara? 70 kali 7. 490 kali. Apa ada orang berbuat salah kepada kita sampai 490 kali? Tidak ada. Artinya ya kita harus mengampuni. Memang kita tidak bisa lupa atas perlakuan atau perkataan orang yang menyakitkan kita. Namun kita harus mengampuninya. Kita tidak boleh menyimpan dendam, saudara. Supaya tujuannya yang utama tadi, kita diampuni oleh Tuhan. Sangat ngeri kalau ada orang percaya melayani bahkan tetapi tidak mau mengampuni sesamanya. Ada orang, Bapak Ibu, istri yang sakit hati kepada suaminya padahal suaminya sudah mati. Maka dia harus dirawat di rumah sakit karena perasaan jengkel, dendam, marah kepada suaminya. Padahal sekali lagi suaminya sudah meninggal. Ada menantu yang bisa marah besar, dendam, kesumat kepada mertuanya, saudara. Ini jangan sampai ada dalam kehidupan kita, karena kita bisa kehilangan keselamatan. Karena Tuhan tidak akan mengampuni kita kalau kita tidak bisa mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Siapa kita, saudara? Tuhan kita itu luar biasa, penuh kuasa, pemilik segalanya, tetapi kepada orang yang berdosa, yang mau bertobat, yang meminta pengampunan kepadanya, Tuhan ampuni apa tidak, Bapak Ibu? Diampuni kok sama Tuhan. Kok kita ini siapa? Manusia. Ada orang salah sama kita, apalagi sudah minta maaf kok kita tidak mau memaafkan. Jangan, saudara. Dan yang paling akhir, kita harus menjaga hati kita supaya tidak ada ilah lain di hadapan kita. Kita tidak boleh beribadah kepada ilah yang lain. Di kitab Devarim atau Ulangan pasal 11 ayat 1 sampai dengan ayat 17, saudara bisa baca nanti. Yang kita ini tidak boleh ada sesembahan yang lain yang kita andalkan dalam kehidupan kita. Ada orang Kristen, ada orang percaya kepada Tuhan Yesus Masiah atau mereka mengenalnya dengan Tuhan Yesus Kristus. Ketika mau buka usaha pekerjaan, usaha dagang, pergi ke Gunung Kawi, saudara, atau pergi ke dukun. Ada enggak, saudara? Banyak mungkin di luar sana. Karena apa? Minta pesugihan, minta berkat, mesarat di Gunung Kawi atau gunung-gunung tertentu yang lainnya, atau pergi ke dukun supaya apa yang dia kerjakan, usahakan itu laris. Bisa laris enggak? Memang bisa laris, kenyataannya memang laris, saudara. Padahal masakan itu enggak enak. Jadi saudara mungkin juga pernah, ini kok warung kok laris men ya, tiap pagi siang sore kok rame terus. Saudara makan di situ, masakannya biasa wae, ambek masakane bojoku enak, bojoku sansan. Ini kok laris kayak gini. Nah, ini perlu ada tanda tanya besar ini. Mungkin dia mengikat perjanjian dengan setan. Ada syarat tertentu, ada tumbal yang dia harus berikan. Namun dengan setan menggerakkan orang supaya bisa melarisi apa yang didagangkan atau dijual oleh orang yang bersangkutan. Demikianlah apa yang saya sampaikan, kiranya memberkati kita semua, menguatkan saudara. Ayo kita semua sekali lagi bukan hanya menjaga tubuh kita supaya tetap sehat dan kuat, tetapi terlebih yang terutama hati kita harus kita jaga dari hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang negatif, hal-hal yang tidak berkenan di mata Tuhan tadi harus kita hilangkan. Amin, saudara. Maka hati kita ini akan dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan. Wajah kita, hidup kita akan menjadi memancarkan kemuliaan Tuhan, dan hidup kita akan menjadi berkat bagi banyak orang di sekitar kita. Mari kita berdoa, kita tunduk kepala, kita mengucap syukur kepada Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur karena Engkau sudah memimpin kami saat kami mendengarkan sabda-Mu.
di mana siang hari ini melalui pembacaan dan perenungan sabda Tuhan kami sudah diajar supaya kami bisa memelihara dan menjaga hati kami dengan segala kewaspadaan. Kami tahu Tuhan, tanpa Roh Kudus kami tidak mampu untuk mengingat firman ini, dan tanpa Roh Kudus terutama kami tidak akan mampu untuk melakukan apa yang seharusnya kami lakukan. Maka tolonglah kami Roh Kudus, supaya kami bisa hidup benar di hadapan-Mu. Kami menjaga hati kami, menjaga lisan kami, menjaga perbuatan kami, supaya benar di hadapan Engkau, sehingga Bapa di Samayim boleh dipermuliakan lewat kehidupan kami. Berkati seluruh jemaat yang sudah hadir. Kami berdoa untuk jemaat yang tidak bisa hadir. Kalau ada di antara mereka yang sakit, kami percaya Engkau sanggup menyembuhkan di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach. Terima kasih Tuhan, terpuji-puji akan nama-Mu. Demi nama Adonai Yeshua HaMashiach kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.